Ayahku adalah dewa perang. Bab 95. Siapa yang bisa menghentikan tembakanku? Gunung tidak bisa. Laut tidak bisa. Gunung dan laut menghalangi jalanku, gunung dan lautan. Semuanya bisa datar. Kekuatan dewa perang, penuh kegembiraan. Dengan kekuatan tertinggi, warna langit dan bumi berubah. Semua orang tercengang. Dia mengangkat wajahnya dan melihat kemuliaan tertinggi di langit seperti matahari merah dengan kekaguman dan kekaguman yang tak terbatas. Tuan tua itu menyeka darah dari mulutnya dan bergumam, "Saya tahu. Saya tahu siapa dia. Pantas saja dia memiliki kekuatan seperti itu. Pantas saja dia harus membuat tombak seperti itu. Ada yang lebih baik di sebelahnya." Pandai besi itu segera memandangnya. Salah satu dari mereka bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, siapa?" "Dia." Tuan tua itu menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu bertanya, cukup berlutut." Tiba-tiba, dia terus mengayunkan tombaknya ke udara. Guan Qianjun berlutut setelah melepaskan kekuatan mengejutkannya. 70 tahun. Dia benar-benar berlutut seperti itu. Pandai besi di sekitarnya dan banyak penduduk desa yang menyaksikan kegembiraan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut karena bunyi gedebuk. Bukan hanya karena tuan tua berkata, berlutut saja, tetapi juga karena orang yang tampaknya mampu mengendalikan langit hanyalah seorang dewa. Dia pasti dewa. Jadi berlututlah. Tidak ada yang bisa mendengar gumaman tuan tua itu, ya, dia adalah dewa. Jika bukan karena dia, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang damai? Dia adalah senjata suci negara, dia. Santo pelindung kami. Tentu saja, tidak ada yang tahu bagaimana tuannya mengetahuinya. Di langit, pada titik paling intens, percikan api besar muncul. Bahkan matahari yang terbit perlahan di langit timur adalah suatu kemuliaan yang tak tertandingi. Tombak seberat 200 kg, bahkan orang bertubuh besar pun hanya bisa memungutnya, namun di tangan Guan Qianjun, sangat ringan hingga tersapu oleh angin kencang. Itu menyebabkan percikan api itu mengalir ke sekeliling dengan cara yang sangat kejam. Langit penuh dengan bunga api yang berterbangan, sangat mempesona, membuat lingkungan sekitar terlihat liar dan indah. Hutan di sekitarnya bergemuruh seolah ditiup angin kencang. Meskipun semua orang berlutut di tanah, mereka tetap tidak stabil. Qian-Qian tidur di tenda kecil di hutan terdekat tadi malam. Mendengar kebisingan di luar, dia terbangun, mengusap matanya yang pusing, dan keluar. Matanya membelalak saat dia melihat api yang sangat bersinar di langit fajar. Melihat kerumunan orang yang berlutut, mata bayi kecil yang lucu itu menjadi lembab. Dia bergumam, "Bibi, pernahkah kamu melihatnya? Ayah sangat kuat, dia seperti dewa yang turun ke bumi. Pantas saja. Kamu tidak pernah menyesalinya. Pantas saja kamu bilang ayah adalah pahlawan yang hebat. Kamu ingin menyeretnya ke bawah, tapi dia punya pilihannya sendiri, jangan biarkan aku membencinya." "Aku mengerti." Melihat ayahnya bersinar terang di langit, Qian-Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak membusungkan dadanya. Dia berkata dengan arogan, "Ayah, suatu hari nanti, aku ingin menjadi sekuat kamu, bahkan lebih kuat dari kamu." Ketika Guan Qianjun jatuh ke tanah, wajahnya pucat dan sedikit gemetar. Tapi tombak seberat 200 kg di tangannya menjadi sangat aneh. Seluruh tubuhnya berwarna emas muda, tetapi memiliki garis-garis seperti sisik naga. Dan di antara garis-garis itu, masih ada gumpalan api yang bersinar samar. Seluruh ujung tombak berbentuk segitiga, sangat tajam, dan bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan. Dan di sekelilingnya, digambar 3 alur yang dalam. Itulah lubang pendarahan, begitu menembus tubuh seseorang, darah akan mengalir keluar sepanjang alur tersebut. Akibat dari pendarahan yang terus-menerus adalah kematian. Guan Qianjun tidak memamerkan kekuatannya seperti ini hanya untuk pamer. Pada langkah tempur terakhir, meski menggunakan naga untuk menyerap air sudah cukup baik, namun itu belum cukup bagi Guan Qianjun. Pendinginan air tidak sebaik pendinginan angin. Hal ini memungkinkan tombak menyerap energi spiritual langit dan bumi dan menjadi lebih kuat. Dan saat masih panas, jika ditembus dengan kekuatan sendiri, Anda bisa mendapatkan efek menghubungkan pikiran. Sejak saat itu, tombak ini bukan hanya tombak, tetapi juga merupakan anggota tubuh dewa perang tertinggi. Dia meraih tombak yang sudah dingin itu dan menghela nafas pelan, tentu saja itu tidak sebagus tombak dewa perangku, tapi tombak itu berlumuran darah terlalu banyak dan sangat kejam. Aku tidak boleh menggunakannya lagi. Tombak ini sangat kuat. Ukurannya kurang dari 1/10, tapi mampu membunuh naga itu. Cukup. Tombak ini dibuat hanya untuk membunuh naga itu. Saya memiliki tombak yang dapat membunuh naga,
dan saya berani mengatakan bahwa tidak ada pahlawan di dunia. Ayah. Qian tersandung dan melemparkan dirinya ke pelukan Guan Qianjun. Dia sangat gembira, ayah, kamu luar biasa. Guan Qianjun telah dipuji oleh banyak orang, tetapi putrinya lah yang paling memujinya. Dia mengambil Qian, melihat sekeliling, lalu melihat lebih dalam pada tuan tua yang terpesona itu, dan berkata dengan ringan bahwa tuan tua itu kembali untuk beristirahat. Saya masih punya sejumlah uang di sini. Bawa ke sini. Yang terluka harus membeli suplemen untuk memulihkan kesehatan mereka. Dia menyelipkan sebuah kartu ke tangan pandai besi di sebelahnya. Tuan tua itu dengan cepat berteriak dengan suara serak, tidak. Saya tidak dapat meminta bayaran sepeser pun dari Anda. Anda. Saya tidak dapat menerima uang Anda. Saya dapat melayani Anda bahkan jika saya mengambil risiko hidup, aku. Semua orang akan tersenyum. Saya tidak dapat menagih sepeser pun dari Anda telah membayar untuk rakyat jelata. Berapa banyak yang telah Anda bayar? Guan Qianjun berkata dengan ringan, ini dua hal yang berbeda. Istirahatlah yang baik, terima kasih semuanya. Dia memegang tombak di satu tangan dan memegang Qian di tangan lainnya. Dia berjalan ke samping dengan tubuh yang sangat bangga. Dia melepas ikat pinggang yang tergantung di dahan dan menyerahkannya kepada putri kesayangannya. Ini pisau terbang daun willow untukmu. Ayah akan mengajarimu seni menggunakan pisau dengan lebih baik. Jika kamu berlatih keras, jika kamu berlatih dengan baik, kamu tidak perlu menggunakan Xiaohong, dan kamu akan lebih dari 1000 kali lebih kuat dari itu ahli. Ya. Gadis kecil itu mengangguk dengan berat, saya ingin berlatih keras. Saya tidak hanya akan lebih dari 1000 kali lebih baik daripada sister ahli, tetapi saya juga akan menjadi seorang 1000 kali lebih baik dari orang lain. Hanya lebih baik dari dia. Aku hanya dengan begitu aku bisa merasakan pencapaian yang paling sempurna, Guan Qianjun bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa itu? Gadis kecil itu benar-benar bisa menjatuhkan bukunya tas, jauh di cakrawala, dekat. Tepat di depanku. Guan Qianjun tertawa dan menggaruk hidungnya. Yah, kamu bisa melakukannya. Ayo, kata ujung yang lain. Di pegunungan dan hutan. Sesosok cantik menatap kosong ke arah punggung Guan Qianjun, merasa terpesona dan terguncang sejenak. Dia adalah putri tertua dari keluarga Lu, salah satu dari 5 keluarga kaya di ibu kota provinsi, Lu Feixian. Matanya merah, dan dia tidak tidur sepanjang malam tadi. Dia dan pengawalnya yang cantik diam-diam mengikuti Guan Qianjun. Lu Feixian tidak mau menyerah. Setelah berdiskusi dengan ahli, dia memutuskan untuk mengikuti Guan Qianjun untuk melihat apakah dia bisa menemukan peluang. Selain itu, jejak emosi yang samar-samar juga melekat padanya. Meskipun Lu Feixian tidak mau mengakuinya, dia masih merasakannya. Malam itu, dia merasa tidak dapat dijelaskan saat dia menempa tombak seberat 200 kg. Orang ini, bisakah dia mengangkatnya? Tapi sekarang, dia melihatnya. Penampilannya yang agung hanya bisa dibandingkan dengan para dewa. Begitu banyak orang yang berlutut dan menyembahnya. Lu Feixian tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ia mengatakan bahwa, mungkinkah? Bab 196. Mau tidak mau dia menoleh untuk melihat ahli di sebelahnya. Katakan padaku, siapa dia? Ahli sebenarnya tercengang. Dia belum pernah melihat pria sehebat ini sebelumnya. Namun harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk mengakuinya. Dia berkata dengan marah, siapa lagi dia? Dia hanya orang biasa. Nona, tolong jangan tertipu olehnya. Dia hanya orang biasa yang bisa melakukan beberapa akrobatik. Lu Feixian menggelengkan kepalanya dan berbisik berkata, dia memberitahuku bahwa dia adalah dewa perang tertinggi. Menurutmu seberapa andalkah ini? Tiba-tiba, mata ahli melebar. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Guan Qianjun. Dia dan putrinya menghilang ke hutan lain. Kenapa kamu berdiri diam? Jawab aku. Lu Feixian terus mendesak, seolah dia ingin mendengar jawaban positif dari bawahannya. Ahli tertawa terbahak-bahak, hampir mengeluarkan ludahnya. Nona, apakah kamu tidak percaya padanya? Dia hanya tahu cara melakukan beberapa aksi bolide, bukankah dia sedikit lebih kuat, dan semiskin dia, bisakah dia menjadi dewa perang tertinggi? Dewa perang, dan kaulah orangnya. Gadis misterius 9 surga. Lu Feixian, ini. Ahli berkata dengan serius, ngomong-ngomong, apakah dia memberitahu Nona bahwa dia adalah dewa perang tertinggi? Lu Feixian bersenandung linglung. Ahli menjadi lebih serius, kalau begitu, Nona, kamu harus berhati-hati.
Kamu adalah tipe orang yang menganggap dewa perang tertinggi sebagai idolamu, dan kamu bahkan tidak akan menikah dengannya kecuali kamu menikah dengannya. Aku selalu khawatir bahwa kamu dan keluarga adalah musuh. Mungkinkah dia akan menggunakan ini untuk membuat keributan karena mendekatimu dan menyakitimu? Kekhawatiranku mungkin menjadi kenyataan. Dia pasti tahu bahwa idolamu adalah dewa perang tertinggi, jadi dia mengatakan itu. Bagaimana menurutmu? Lu Feixian gemetar, tidak mungkin. Dia sangat kuat. Ahli terkekeh, jika dia tidak kuat, bagaimana bisa dia membuatmu berpikir dia kuat? Aku tidak tahu betapa disengajanya hal ini. Singkatnya, sekarang aku merasa bahwa orang ini itu hanya ambisi, sulit didapat. Nona, kita harus hati-hati. Jangan sampai kecanduan untuk itu. Lu Feixian menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dalam diam. Ahli melihat bahwa dia tampak enggan. Memikirkan tanggung jawabnya, dia ingin membujuknya lagi. Tiba-tiba, seseorang tersandung tidak jauh dari sana. Dia tidak lain adalah salah satu pengawal wanita Lu Feixian. Wajahnya penuh kepanikan dan kecemasan. Sebelum dia bisa mencapai Lu Feixian, dia berteriak keras, "Nona, saudari ahli. Ini tidak baik. Mereka menemukan tempat ini. Karena terlalu berlebihan." Panik, dengan keras, seorang wanita cantik terlempar dan mulutnya menggerogoti lumpur. Wajah ahli menjadi gelap, dan dia berteriak dengan dingin, "Apa yang perlu dikhawatirkan? Perhatikan kualitasmu. Siapa yang datang? Yang terburuk adalah, singkirkan saja mereka." Pengawal wanita itu akhirnya bangkit, dan terlebih lagi wajahnya penuh kepanikan. "Aku takut. Aku khawatir aku tidak bisa menghadapinya. Orang-orang yang datang adalah pembunuh tersembunyi. Mereka mencari kita kemana-mana dan sudah bertanya pada seseorang. Petik 2. Saya beruntung. Saya pergi ke penduduk desa untuk membeli sesuatu. Penduduk desa dengan baik hati memberi tahu saya. Segera setelah saya bertanya kepada mereka tentang pakaian mereka, saya tahu mereka adalah orang-orang dari An Wutian." Wajah ahli menjadi pucat karena ketakutan, pembunuhnya dari An Wutian. "Sialan. Bagaimana mereka tahu kita ada di sini? Keberadaan kita sangat rahasia, tidak ada yang mengetahuinya." Ekspresi Lu Feixian juga sangat jelek. Kenapa para pembunuh sialan ini masih ada? Mereka sudah menyerangku 2 kali. Apakah mereka benar-benar bersedia membunuhku? Ahli menghela nafas panjang dan berhasil mendapatkan kembali ketenangannya. "Nona, An Wutian berada di peringkat ke-7 dari 10 organisasi pembunuh teratas di Kerajaan Naga. Mereka sangat kejam dan kejam. Karena mereka telah menerima perintah, mereka pasti akan bertarung sampai mati. Kecuali majikan membatalkan pesanan. Masalahnya, siapa itu? Anda sangat murah hati, dan Anda benar-benar menyewa An Wutian untuk membunuh Anda." Saya juga telah menanyakan melalui banyak koneksi, tetapi saya tidak dapat menemukan apapun, tetapi saya yakin itu. Ketika dia mengatakan ini, dia sedikit ragu-ragu, melihat ekspresi Lu Feixian, dan mengatakannya. "Itu pasti seseorang yang sangat dekat dengan Anda agar dapat melacak keberadaan Anda kapan saja." Wajah Lu Feixian menjadi lebih pucat, "Maksudmu? Lu Feixia? Tidak mungkin. Tidak mungkin adikku. Dia adalah saudara perempuan kandungku." Teriak Lu Feixian. Ahli mencibir, "Jadi bagaimana kalau dia adikmu? Kamu sangat baik. Kamu telah mengambil alih beberapa perusahaan besar di keluarga. Kamu punya begitu banyak sumber daya. Dan adikmu lebih ambisius daripada kamu, lebih tua dan tidak sekuat kamu, jadi tentu saja kamu harus berhenti bicara." Lu Feixian berteriak keras, "Tidak mungkin dia. Jangan bicarakan ini lagi. Aku akan mati sebelum aku umurku 30. Saat aku mati, semuanya akan menjadi miliknya." Ahli tersenyum pahit, "Nona, aku sudah lama ingin mengatakannya, dan aku minta maaf jika aku tidak mengatakannya. Bahkan jika kamu mati di usia 30 tahun, masih ada 4 atau 5 tahun lagi, dia bisakah kamu menunggu? Selain itu, kamu mungkin tidak akan mati. Selama kita menemukan Raja Ginseng." "Berhenti bicara." Lu Feixian berteriak keras, "Jangan menyebutkannya lagi, atau keluar dari sini." Ahli menggigit bibir bawahnya dengan keras dan menundukkan kepalanya. Tiba-tiba terangkat lagi. Dia buru-buru berkata, "Oke. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Kita harus segera pergi. Meskipun kita memiliki beberapa orang dan banyak kekuatan, kita jelas bukan lawan dari An Wutian. Kita lebih baik pergi." Lu Feixian melihat ke sekeliling. Semua pengawal wanita memandangnya dengan penuh semangat.
Masih ada ketakutan di wajah mereka. Sebagai master, mereka tentu tahu betapa kuatnya An Wutian. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, tidak apa-apa untuk mati. Yang paling kamu takuti adalah ditangkap, dan kemudian menderita segala macam penghinaan dan kematian. Kegelapan, nama ini mewakili segalanya. Lu Feixian bergumam, jadi, alih-alih mengikuti Guan Qianjun, Anda akan mencari Raja Ginseng. Dia bukan untuk Raja Ginseng, tapi dia enggan melepaskan orang yang berpura-pura menjadi dewa perang tertinggi. Ahli berkata dengan lembut, orang itu pergi mencari Raja Ginseng, dan itu mungkin sebuah bencana. Lagi pula, yang harus dia hadapi adalah seekor naga. Dan bahkan ada binatang buas lainnya. Mungkin kita harus menghindari pembunuhnya terlebih dahulu. Titik petik 2. Temukan kesempatan untuk kembali dan berjaga-jaga lagi, dia akan menemukannya dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Lu Feixian enggan, tapi dia juga peduli dengan kehidupan saudara perempuannya, jadi dia hanya bisa setuju. Sosok cantik ini dengan cepat melarikan diri. Hal yang paling ampuh dalam menggunakan pisau terbang bukanlah membunuh orang dengan pisau itu, tetapi membuatnya kembali setelah membunuh seseorang atau tidak membunuh seseorang, atau memanfaatkan fakta bahwa musuh yang tidak terbunuh oleh pisau itu adalah tidak memperhatikan. Hal yang sama lagi. Bunuh dia dengan satu pisau. Dia sangat tidak terduga. Sulit untuk dilawan. Bahkan dengan satu pisau. Bunuh banyak orang. Dalam hutan kecil, Guan Qianjun mengajarkan ini dengan serius. Qian menggaruk bagian belakang kepalanya, setengah mengerti. Bagaimana, ayah, bisakah ayah menunjukkannya? Dia hanya berkata dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Tidak lama kemudian, dia berteriak kegirangan dan bertepuk tangan kecilnya. Wow, ayah luar biasa. Dia memang favorit ibuku dan satu-satunya laki-laki. Bersambung.